Hai anak-anak, materi bab pertama di fisika kelas 11 adalah mengenai kesetimbangan benda tegak. Nah, untuk memahami materi ini dengan baik, maka kalian perlu menguasai materi-materi prasyarat yang terdapat di kelas 10. Maka dari video ini saya akan mengulangi sedikit materi yang ada di kelas 10 dengan harapan kalian bisa lebih siap untuk mengerjakan atau mempelajari materi-materi di kelas 11. Adapun tujuan pembelajaran dari video ini adalah yang pertama, kalian harus bisa menggambar diagram bebas benda. Setiap kali mengerjakan soal yang berhubungan dengan mekanika, hal pertama yang harus dilakukan adalah menggambar diagram bebas benda dengan tepat. Nah, tentu saja saya juga berharap kalian bisa menguasai atau bisa menguasai materi-materi yang ada yang sudah dipelajari di kelas 10, khususnya yang berkaitan dengan soal-soal dinamika translasi 1. Oke, saya mulai dengan contoh soal ini. Kalian tentu saja sudah sangat familiar dengan soal ini ya, yaitu adalah sebuah katrol. Nah, kata kunci bahwa soal ini adalah soal di kelas 10 adalah ada pernyataan bahwa katrol ini gaya gesek dan masanya diabaikan. Artinya dalam perhitungan kalian tidak memperhitungkan katrol sama sekali. Ya, jadi katrol dianggap tidak bergerak. Jadi katrolnya itu diam. Artinya tali ini hanya bergeser di sekitar katrol. Nah, ini ciri khas dari soal kelas 10. Nah, tentu saja di kelas 11 hal ini tidak akan terjadi. Oke, tapi saya akan review dulu ya. Oke. Nah, katrol ini memiliki massa dihubungkan dengan benda ya, balok A dengan massa 4 kg dan balok B dengan massa 6 kg. Nah, kemudian kira-kira menurut kalian kemana pergerakan dari benda ini? Nah, kita lihat bahwa massa benda B itu lebih besar dari massa benda A. Nah, tentu saja massa benda B itu akan menarik massa benda A, sehingga katrol ini akan bergeser atau benda ini akan bergeser dengan arah seperti yang saya tunjukkan di gambar. Ya, dengan percepatan A, dengan arah seperti ini. Oke, nah kita akan hitung berapa percepatan balok ini. Dan kita akan hitung berapa jarak yang ditempuh balok A dan balok B selama 2 second. Dan ingat, balok A dan balok B terhubung oleh sebuah tali sehingga mereka bergerak bersama-sama. Dan yang terakhir biasanya akan diminta tentukan tegangan tali dalam sistem katrol ini. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menggambar diagram bebas benda. Tentu saja di dalam soal-soal yang diberikan tidak akan ada diagram seperti ini. Kalian harus bisa menggambarkan dengan tepat gaya-gaya apa saja yang bekerja di dalam katrol ini. Dan juga arahnya juga harus tepat. Oke, nah katrol ini benda A itu memiliki massa 4 kg ya, sehingga WA ya akan sebesar 40 Newton. WB akan sebesar 60 Newton. Tentu saja dengan sistem seperti ini, maka sistem atau benda di dalam katrol ini akan bergerak dengan percepatan atau A. Sehingga dalam menyelesaikan soal ini, kita tidak bisa menggunakan hukum pertama Newton. Ya, yaitu yang mengatakan bahwa jumlah gaya sama dengan 0 itu hanya untuk benda diam. Nah, di dalam sistem katrol ini tidak diam. Sehingga kita harus menggunakan hukum Newton kedua yang mengatakan bahwa resultan gaya yang bekerja pada sistem itu sama dengan massa kali dengan percepatan. Nah, kita harus lihat resultan gaya apa saja yang bekerja di dalam katrol ini. Nah, saya menganggap bahwa katrol ini adalah satu kesatuan. Nah, jikalau kalian temukan ya ada cara lain ya, atau gurumu sebelumnya mengajarkan pakai metode lain, dipersilakan ya. Nah, saya senang menggunakan ini karena ini lebih simpel bagi saya ya. Saya menganggap bahwa ini adalah satu kesatuan, yaitu benda B itu akan menarik benda A, betul? Nah, massa berat benda B itu ya akan melawan berat benda A, sehingga
resultan gaya yang bekerja adalah 60 Newton kurangi dengan 40 Newton. Nah, karena kita menganggap ini sebagai sebuah sistem, ya, sebuah sistem dan bergerak bersama-sama, maka massa benda yang bergerak ini adalah massa benda 1 dan massa benda 2, atau massa benda A dan massa benda B, yaitu 4 tambah 6 kg kali A. Nah, dengan cara seperti ini maka A bisa ditemukan dengan sangat gampang, ya. Percepatan sebesar 20 ya dibagi dengan 10. Maka kita mendapatkan 2 meter per second kuadrat. Soal nomor 2 adalah yang B, itu mencari berapa jarak tempuh dari katrol ini pada saat 2 detik. Ya. Nah, tentu saja setelah kita mendapatkan akselerasi, maka akan sangat mudah untuk menentukan jarak tempuh dari sistem ini. Yaitu kita kasih simbol S, ya. Oke, kalian sudah belajar di kelas 10 juga, ya. Yang B, ya. S itu sama dengan, karena diketahui A dan T, kan, maka untuk mencari S kita bisa pakai rumus S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Nah, mula-mula katrol ini diam, jadi saya bisa abaikan kecepatan awalnya, tidak ada, ya, 0. Ya, karena 0 kali T maka 0 tambah setengah, percepatannya saya sudah dapat yaitu 2, dan waktu yang diberikan di soal adalah 2 detik, jadi 2 kuadrat. Maka saya akan mendapat jawaban 4 meter. Oke, ini yang A. Nah, yang C itu biasa ditanyakan tegangan tali T. Ya. Saya lebih senang menggunakan atau menguraikan benda A dan benda B satu persatu. Nah, kalian bisa memilih mau memulai dari A atau mulai dari B, ya, sama saja. Saya akan kasih contoh kalau dua-duanya, ya, dan ini harus menghasilkan jawaban yang sama. Okay? Kita akan pecahkan gambar ini. Kita hanya gambarkan objek A. Nah, objek A dengan berat WA dan tentu saja ini TA. Oke, nah, benda ini bergerak dengan percepatan A, kan? Nah, mana yang lebih besar, TA atau WA? Jika benda ini bergerak ke atas, tentu saja, ya, ini kan benda bergerak ke atas, ya. Tentu saja TA lebih besar, kan? Maka TA kurangi dengan WA, karena TA lebih besar. Sama dengan massa dari A kali percepatan. Tentu saja ini didapatkan dari rumus sigma F sama dengan M kali A. Oke, ya? Nah, kita akan dapat dengan mudah. Jadi TA kurangi dengan WA. WA itu dapat 40 Newton. Sama dengan massanya adalah, nah, karena kita hanya tinjau balok A saja, maka kita hanya menggunakan massa di A, yaitu sebesar 4 kg kali percepatan yang kita dapat sebelumnya, 2. Maka TA itu akan bernilai 48 Newton. Oke, nah bagaimana kalau kita tinjau balok B? Nah, kita gambar kembali, ya, balok B. Ini ada WB, terus ini ada TB, dan pergerakannya itu seperti ini. Jika kita lihat sistem ini, maka WB harus lebih besar dari TB, betul nggak? Nah, jadi jika kita menggunakan persamaan sebelumnya, yaitu sigma F sama dengan M kali A, maka kita akan dapat WB kurangi dengan TB sama dengan MB kali A. Nah, WB itu adalah 60 Newton kurangi dengan TB sama dengan MB itu adalah 6 kali 2. Maka TB kita dapat juga sebesar 48 Newton. TA harus sama dengan TB, ya, aksi dan reaksi. Nah, inilah soal cara menjawabnya. Jadi saya pikir kalian sudah sangat familiar lah, ya, hari ini kan sudah naik kelas ke 11. Jadi harusnya ini sudah lancar sekali.
Oke, contoh kedua, ini sudah ada sedikit improvisasi ya. Di sistem ini memiliki sudut ya, sudut. Ya, sini ya, theta ya, sudut di sini. Oke. Nah, ada dua balok dihubungkan dengan sutas tali melalui katrol yang licin. Nah, sama lagi, ada kata kuncinya, katrol yang licin. Dan masanya diabaikan. Nah, ini masih soal kelas 10. Artinya dianggap katrol ini tidak memberikan kontribusi atau kita abaikan katrol ini. Ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini juga ada gaya gesekan. Ya, dengan diberikan koefisien gesek 0,1, berarti kalian harus temukan gaya gesekannya. Oke. Nah, soal itu bertanya mengenai percepatan dan tegangan tali dari kedua benda. Sama, selalu mulai dengan menggambarkan diagram bebas benda ya. Di soal itu tidak akan diberikan diagram seperti ini, karena bisa gambarkan. Nah, kalian perhatikan, saya pikir tidak ada yang aneh dengan di sini ya. Kalian sudah pasti familiar. Yang paling perlu saya tekankan lagi adalah ini ya. Nah, ingat, theta itu di sini. Nah, kalau kalian menggunakan kesebangunan atau segitiga, maka kalian akan mendapatkan sudut theta juga di sini. Oke, saya pikir kamu sudah dapat di kelas 10. Kalau memang ingin tahu lebih, nanti bisa tanya saya di waktu pertemuan bagaimana bisa theta di sini ya. Oke, nah oleh karena itu, pada saat benda pertama itu memiliki berat, nah berat ini selalu bekerja terhadap sumbu atau pusat bumi. Maka W1 itu seperti ini. Nah, kalian tidak bisa gunakan W1 langsung pada sistem ya. Kalian harus pecahkan W1 itu menjadi Wx dan Wy. Ya, Wx, Wy. Nah, kenapa saya memberikan ini X dan Y? Kita lihatnya dalam posisi seperti ini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke? Nah, karena ini adalah bidang yang kasar, berarti kalian perlu memperhitungkan gaya gesekannya ya, FK. F ya. Gaya gesekan itu sama dengan koefisien gesekan kali dengan gaya normal. Nah, berarti kalian perlu menemukan gaya normal. Oke. Jika kita lihat sistem ini, ya, saya gambar kembali, ini adalah WY dan ini gaya normal. Oke. Nah, sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa gaya normal itu adalah WY. Oke, sebesar koefisiennya itu 0,1 kali dengan gaya normal WY, yaitu W cos theta. Saya yakin kalian harusnya familiar dengan ini. Kenapa menggunakan cos ya? Sudah belajar di trigonometri ya. Kalau masih ada pertanyaan, nggak ngerti boleh tanya saya kenapa bisa cos. Ya. Oke, nah saya sudah berikan nilai cosnya langsung ya. Jadi kalian tidak perlu hitung lagi. Dan W itu sebesar 20 Newton kali dengan cos theta itu 0,8. Maka gaya gesekan sebesar 16 Newton. Oke, setelah mendapat ini, maka kita bisa menghitung gaya atau percepatan. Nah, kalian lihat di sistem ini, kenapa dihukum Newton? Mengapa ketika menghitung gaya normal kita menggunakan hukum Newton 1? Ya, yaitu sigma F sama dengan 0. Karena benda ini tidak bergerak terhadap sumbu Y, dia diam terhadap sumbu Y, dia hanya bergerak terhadap sumbu X. Ya, ini diam. Kalau diam, kita gunakan sigma F sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapatkan N itu sama dengan WY. Oke, tetapi terhadap sumbu X, itu dia mengalami gerakan atau ada percepatannya. Maka terhadap sumbu X, kita harus menggunakan hukum kedua Newton, yaitu sigma F X sama dengan M
kali A. Dari sini kita bisa mendapatkan akselerasi. Nah, kita lihat benda apa saja gaya apa saja bergerak terhadap sumbu X. Jadi saya gambar kembali objek ya. Ini masih objek pertama ya. Objek pertama. Oke. Nah, ini ada T1. Kemudian ini adalah WX. Lalu karena benda ini bergerak dengan arah percepatan seperti ini, maka gaya gesekan selalu melawan arah gerak benda kan? Maka F-nya seperti ini. Oke, gaya gesekannya seperti ini. Oke, anggap saja saya hubungkan dengan benda kedua. Nah, kalau benda kedua ini dia ditarik oleh gravitasi, oke, maka W2. Oke ya, kalau kalian tidak paham, tolong tanyakan pada saat pertemuan ya. Oke. Nah, jadi kita bisa tuliskan ya, W2 itu menarik WX dan F, betul? W2 menarik WF dan F, seperti cara saya sebelumnya anggap ini sebagai satu kesatuan sistem. Maka W2 itu kurang WX, karena berlawanan arah. Kurang F sama dengan M kali A. Nah, W2 itu berapa? W2 itu bernilai 50 Newton. Kurangi WX itu adalah mg sin theta. Oke, maka M-nya itu adalah 2 kali 10 kali sin theta 0,6. Saya sudah berikan di soal sebelumnya. Kurangi dengan gaya gesekan tadi yang kita hitung, 16. Oke, sama dengan, karena kita anggap sebagai satu kesatuan sistem, maka masanya kita jumlahkan ya. Massa 1 itu sebesar 2 kg. Oke. Sorry, ya, massa 1 kg, massa 2 itu sebesar 5 kg kali A. Oke, sehingga kita dapatkan ya, A itu sama dengan 5,2 meter per second square. Saya sarankan waktu kalian menonton video ini, tangan kalian harus aktif mencatat ya, aktif menghitung. Jadi supaya kalau misalnya pada saat saya menyatakan jawabannya, kalian bisa pause, bisa coba menghitung kembali, mendapatkan jawaban yang sama atau tidak. Sehingga kalian akan lancar dalam mengerjakan soal ini. Nah, kemudian menghitung tegangan tali. Kalau tegangan tali saya pikir sih kalian tidak akan kesulitan, sama seperti soal sebelumnya ya. Lebih mudah mungkin kalian tinjau benda kedua, objek kedua. Objek kedua, ya ini ada W2, kemudian ini ada T. Oke, dan ini A ya. Maka tentu W2 lebih besar ya. Jadi sigma F sama dengan M kali A. W2 kurangi dengan T sama dengan M. Massa benda kedua adalah 5. 5 kali dengan percepatannya itu 5,2. Oke, maka W2-nya adalah 50 Newton ya. 50 Newton T sama dengan 26, maka T sama dengan 24. Nah, kemudian jika kita gunakan alternatif cara lainnya, kita tinjau objek ke-1. Nah, kita objek ke-1 itu ada T juga. Ya, kemudian ini WX ya. Ini adalah F, gaya gesekan. Nah, maka kita gunakan rumus yang sama ya. Jumlah gaya sama dengan M kali A, maka T kurangi dengan WX kurangi sama gaya gesekan sama dengan massa benda pertama ya, 2 kali 5,2. 2 kali ya, 5,2. Oke, maka T sama dengan 2 kali 5,2 tambah 16 ya, berarti ini adalah 10,4 tambah WX itu adalah 12
Daya gesekan itu adalah 1,6, maka total 24 Newton. Nah, hasilnya harus sama. Oke, demikian video kita kali ini. Saya berharap kalian bisa menonton ini berkali-kali sampai kalian mengerti. Kalau tidak mengerti, nonton lagi sampai mengerti. Tolong kasih tanda di mana kalian tidak mengerti dan tanyakan pada saat kita bertemu. Oke, sampai jumpa.